Nunggu tukang kopi nggak kita ada. nih udah pegel kaki nungguin ente. Ente baru sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gangguin aja ente. Ketemu lagi kita. Nada sama BI sama Aco gangguin aja, kita lagi nyantai-nyantai asik-asikan berdua di sini. Kalau berdua yang ketiga kan setan. Tapi jangan kemarin setan ya, setan udah kabur. Jadi cukup kita berdua doang, nggak pakai setan. berenam. Berlima, yang enamnya yang tadi itu yang dibilang jembatan. Jangan bang, jangan. Yang kata Nada, Dek di sebelah sini kali Dek. Papa sebelah sonoan. Ada pocong buntel. Wah, pocong buntel gimana maksudnya? Pocong bogel. Pocong bogel. Kok banyak yang bogel? Ini daerah sini memang banyakan goibnya bogel-bogel. Karena Mbak Fani sendiri tadi ngelihat itu jinnya katanya kok kecil-kecil gitu. Jadi bukannya kayak manusia kecil tapi kayak Kerdil. ya kerdil buluan gitu. Nah itu luar biasa katanya di sini. Udah kerdil berbulu be. Kerdil berbulu. Gimana tadi lewat jembatan aman? Ya aman-aman begitu juga sih. Tadi di jembatan be kan kita jalan bertiga ya. Kata Nanda bilang berempat be. Bertiga jalan berempat. Kata Dera, Emang? kita berempat loh katanya. Kita bertiga. Yang satunya siapa Nada? Perempuan. Ada perempuan. Ada cewek yang biasa nongol di jembatan itu kali. Iya, yang mukanya pucet banget. Oh, mungkin itulah yang sering nampakin di jembatannya, yang ganggu-ganggu jembatan ini barangkali ya. Begitu, karena kita nggak diganggu sih tadi. Nah, begitu kita sampai juga ini cuma ada gesekan sedikit aja energi. Dan penglihatan Mbak Fani juga kan mereka nggak dekat kan, agak berjauhan gitu. Oke, misteri on the road. Alhamdulillah udah bertemu sama Babe dan Mbak Fani. Dan memang kita habis penelusuran jalan ya ke sini, dan saya juga berhubung ada Bang Aco yang tahu sejarah ini juga be, berdirinya jembatan nih, karena beliau kan tinggal nggak begitu jauh-jauh juga dari sini. Iya. Jadi kita mau ulik nih jembatan unik nih dan yang penuh dengan misteri. Iya. Katanya kita buktikan kebenarannya sekarang. Kebenarannya. Kan ini udah dikupas juga sama silet ya. Iya, Oh, udah sempat ya. iya, silet. Dari silet itu dari tim dari RCTI. Televisi ya. Televisi ya. Dari pihak televisi sudah masuk, udah beberapa konten kreator besar juga udah pernah ke sini. Cuman mungkin cerita mereka berbeda ya, Be. Iya. Ya kan sesuai seperti yang saya pernah tanyakan ke Babe, ya kan. Tiap orang kan kita benarkan ya, Be ya. Ya kalau misalnya ente lihat pocong ya aneh belum tentu lihat pocong. Iya. Betul. Karena kan di pikiran aneh kan ganteng terus, Be. Oh, ganteng terus Iya, ya. ganteng terus. Kayak ente gitu Iya, ya, ganteng terus. sudah. Oke. Iya, ngeri-ngeri Ini jembatan ini disebut jembatan Cibabi. Nah, sebab jadi nama Cibabi itu apakah dulu di sini ada peternakan babi atau apalah sebelum ada jembatan, mungkin dulu ada peternakan atau apa sehingga ya di sini bisa disebut jembatan Cibabi. Ya. Masalahnya unik juga ini. Kalau yang saya baca sih dari berdasarkan berita ya, Be. Berdasarkan yang saya baca dan saya lihat di Google, jadi ini jembatan ini berdiri tahun 1968. 68. Nah, jembatan ini sendiri 54 tahun sekarang. Ya, dulu kan ini kan hanya jembatan penghubung antara desa Cibinong dengan Kabupaten Sukaraja. Sukaraja Bojonggede. Iya, Bojonggede. Dia penghubung aja. Dulu lalu lintasnya masih bentuknya kayu dan bambu. Masih berseling-seling gitu, Be. Masih buat. Ya, yang penting ada jalan Iya, lintas lah gitu. ada jalan lintas lah buat akses para dan dari kampung ke kampung ya. Dan kalau kiri hutan.
karena hutan bambu itu identik dengan seekor babi hutan. Iya. Ya, babi hutan. Jadi dulu ini jalur perlintasannya babi hutan untuk nyebrang. Oh. Karena kan di sini udah mulai dibabat nih. Bangun ya. Dibangun. Oh. Ya, mungkin para Babi. hewan-hewan liarnya nyebrang. Nah, Jadi hewan liar karena sudah apa namanya istilahnya wilayahnya dia udah terganggu dengan Iya. keberadaan manusia, akhirnya mereka ya. lari Nah, nyebrang ke karena kampung nyari orang- aman ya. Karena pada saat itu zamannya babi ngepet tenar tuh. Iya. Ya kan lagi kuak-kuaknya. Jadi orang ngiranya setiap kali ada seekor Babi, babi melintas dikiranya babi ngepet terus. ada itu babi hutan lah ya. Babi hutan yang mau melintas. Karena kita kan nggak tahu kejelasan babi ngepet rupanya seperti apa ya, Bu. Ya kan. Saya pun juga nggak pernah lihat babi ngepet seperti apa ya. Yang jelas itu babi nggak cebok. Iya. Karena ngepet sih. Yang jelas dia malu, Be, jadi makhluk itu. Malu. Iya, jalan duduk terus. Iya, jadi Oke. gitu. Dari Jadi- nada sendiri, Iya, gitu. apa yang nada lihat nih? Kenyang udah, Kenyang apaan tuh? Makan. kenyang suara, kenyang makhluknya, Kenyang suara, kenyang makhluk. kenyang, aduh, apa tuh yang tadi kayak ada bentuk kali lawar besar, Kelelawar. terus ya genderuwo lah biasa di mana aja ada, terus ada di ya itu bener yang kata Kak Fatmi bilang kebanyakan setan itu bogel-bogel, Bogel-bogel liliput ya, kecil-kecil gitu. cebol-cebol. Cebol-cebol. Bahkan ada bentuk pocong tuh yang kayak apa? Kayak patung-patung candi gitu loh, yang iya, 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 tapi bentuknya pocong Pocong. Tapi tetap putih, nggak kumel. putih. Tetap putih. Putih. Kirain kumel gitu kan. Tadi di sini udah kumpul, kan? Terus kalau yang di jembatan situ tadi, sosoknya sih perempuan, rambutnya sepinggang, mukanya pucet banget. Oh, begitu Tapi ya. cakep sih. Cakep apanya? Setan Dari dikata cakep. samping. Heran gua. Dari samping, dari depan. Dari depan gimana? Hancur. Hancur. Ya, makanya jangan dibilang cakep gitu. Cakapan nada dan Fani yang jelas ya. Iya, bener, Be. Gitu. Kita mikir cantik aja. Masa kuntilanak dikata cakep. Luar biasa. Ah, gini Be. Nah, Bang Aco, kan kita suka ada lihat konten-konten YouTuber yang lain. Ya. Be, katanya jembatan ini suka ada gangguan dan bahkan katanya banyak juga pengendara Iya, itu yang tercebur ke kali gitu. Mm-mm. Apakah itu benar-benar gangguan dari makhluk goib atau dari kelalaian manusianya? Bisa Tuh. bisa jadi ya macam-macam ya. Karena hal-hal begini kan kita nggak tahu. Mm-mm. Nada nih udah nyium-nyium bau goib Ah. gitu. Saya sih ngerasain, cuma alhamdulillah saya bisa nutup. Mm-mm. Jadi indera penciumannya ketutup supaya baunya nggak terasa. Menyengat ya. Kalau nada nih harus belajar banyak berarti. Biar baunya nggak berasa-berasa. Nah, karena satu ya, kalau kita lihat lokasinya, seperti yang penonton juga udah lihat, awal penelusuran saya dengan Mbak Fani, ini lokasi kan tidak ada penerangan, Bang Aco. Iya, betul. Sama Betul. sekali. Yang Iya. pertama itu tidak ada penerangan. Terus kemudian ini kan agak panjang juga ke sana. Iya, Lumayan lumayan, nggak ya? iya, Ada berapa lumayan. puluh meter ke sana. Ada nyebrangin kali ya, Be. Nah, di atas tidak ada penerangan, di sana juga nggak ada penerangan, sini nggak ada penerangan. Wajar kalau ada orang lewat sini naik kendaraan terus dia punya rasa takut. Terperosok. Oh, buru-buru. Karena takut akhirnya ngebut. Ah. Nah, ngebut itu bisa jadi kita nggak tertutup kemungkinan mereka melihat penampakan. Ada rasa takut itu ya. Karena rasa takut, karena ngebut melihat penampakan, akhirnya dia banting Kaget. setir, kaget. Kaget. Nah, itulah bisa keperosok ke kali. Jadi hal tersebut nggak bisa kita pungkiri juga, karena menurut logika saya, kalau mereka yang tercebur misalnya malam hari ke sini, Iya. itu menjadi korban dari jembatan ini, Iya. ya bisa jadi. Karena kalau yang nggak tertutup kemungkinan goib di sini banyak. Iya. Udah gitu identiknya ini apa? Pohon bambu. Iya, bambu. Iya, hutan bambu ini. Jadi Dia lagi jalan, tiba-tiba ada sosok makhluk, Makhluk. kaget, bisa jadi membuat. jadi membuang gitu. Oke. Nah, jadi kalau ada yang Terperosok jatuh lah. bisa jadi gitu, bisa jadi seperti itu ya, karena saya juga tidak bisa memastikan karena memang bukan warga sini kita ya. Hmm. Jadi itu cerita dari
orang-orang ya, masyarakat setempat bahwa sering kejadian ada orang jatuh dari jembatan ini naik kendaraan. Berarti dari sisi positifnya pikiran kita, ya memang dia karena ketakutan Karena ketakutan. dan digas langsung gitu ya. Bisa saja dia ngelihat pohon misalnya, Oh, udah tapi halus. halusinasi. Iya. Seolah-olah itu dia lihat pocong atau dia lihat kuntilanak. Anak. Jadi saking takutnya, Dibanting. guguplah dia gitu Iya. kan, akhirnya banting setir. Nah, itu hal-hal yang begitu tidak tertutup kemungkinan karena kita lihat lokasinya ini memang bukan lokasi yang wajar ya untuk sebuah penyeberangan. Kalau kita tahu penyeberangan di tempat kita kan terang-terang, Iya, gitu betul, kan, iya. keramaian. Nah, sementara ini adalah jembatan antar kampung. Iya. Jadi penghubung antara Bojonggede dengan Cibinong. Nah, inilah jembatan ini, berarti perbatasan kan? Itu. Nah, Nada sendiri di bawah mitosnya itu katanya ada kerajaan siluman ular. Siluman buaya putih. Ngelihat nggak siluman ular sama siluman buaya putihnya? Buayanya ada nggak ngeliat, tapi ular kayak kobra lihat. Ular kayak kobra. Hitam atau kuning? Hitam. Hitam. Mm-mm. Kobra hitam ya. Tapi Begitu. ada emang ular punya gigi. Kalau ular punya gigi ntar dia, kalau giginya rapi, kalau giginya merongos gimana? Enggak, tapi itu ada giginya bercaling. Oh, Taring. Taring. Kalau ular memang punya taring, Taring. tapi kalau gigi depannya nggak ada. Iya, kelinci. Tapi kalau buayanya nggak ada. Sama Buayanya itu nggak tadi kelihatan. yang Kalong itu ya. deket rumah itu tuh ada kalong raksasa, matanya merah. Ya seperti itulah sebenarnya ya. Jadi penglihatan misalnya kayak Mbak Fani sendiri, Nada sendiri itu melihat macam-macam. Tapi intinya kita jangan pernah tertipu, macam. Iya, tipu daya. Nah, artinya tetap kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Karena semuanya ini adalah tipu daya jin. Makhluk gaib. Dan jin itu yang saya paham begini, karena pengalaman ya. Iya. Berdasarkan pengalaman, jin itu mudah sekali menyerupai bergantung daripada mindset kita. Kita ketakutannya dengan apa? Pada saat kita mau melintas di sini, karena mitosnya adalah ular, Iya. maka yang ada di pikiran kita itu nanti gua ketemu siluman Ular. ular. Akhirnya jin tersebut menyerupai Ular. siluman ular tadi. Terus kemudian ada harimau. Nah, jin-jin itulah yang bisa menyerupai hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan dia menipu daya kita manusia. Nah, satu-satunya jalan apa? Ya satu-satunya jalan kita yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seperti Mbak Pani bilang tadi, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal pemikiran bentuk yang Allah sempurnakan. Itu, bentuknya disempurnakan, hidungnya enggak beda sama hidungnya pocong, ya. Hidung pocong gerak lah gitu kan. Beda hidung kita gitu kan, sama hidung pocong, sama hidung kuntilanak, sama hidung genderuwo. Telinga kita berbeda, semuanya berbeda, fisik kita jelas berbeda, lebih Allah sempurnakan. Dan yang paling luar biasa adalah pikiran. Pikiran disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar apa? Ruh Allah ciptakan juga sebagiannya itu dari nur. Dan itu tertanam di hati kita. Maka sebenarnya konteksnya adalah bagaimana kita mengaktifkan diri kita, ruh kita untuk bisa menguasai jasadnya. Gitu. Jadi jangan jasad doang nih yang jalan tapi ruhnya nggak diaktifkan. Begitu. Ruhnya kita harus hidup. Apa makanan ruh kita? Doa. Doa salah satunya. Itu makanan ruh. Zikir salah satunya. Dan yang jelas makanan ruh yang terbaik adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang ruhnya sehat, insya Allah dia ditakutin sama jin. Saya sih bukannya menyombongkan diri saya, karena emang saya nggak pernah keder. Nggak pernah keder dengan hal-hal ini karena saya nggak mau ditipu sama mereka. Begitu saya lihat ular, saya bilang, lu paling juga bukan ular. Ntar dia berubah jadi hal yang lain, jadi monyet. Tuh kan, baru gua ngomong begitu, lu udah berubah. Begitu. Baru ngomong sedikit udah berubah. Dan itu saya alamin sendiri, perubahan-perubahan mereka. Saya lihat macan, tahu-tahu jadi kucing.
Oh. Nah, ntar bentuknya tahu-tahu berubah lagi jadi yang lain. Nah, sesungguhnya kita manusia, meskipun nada dikasih penglihatan, Mbak Fani dikasih penglihatan untuk bisa melihat alam goib, tetapi kita tidak pernah bisa melihat jin yang sebenarnya. Saya sendiri nggak bisa melihat yang sebenarnya. Karena itulah tipu muslihat bangsa jin. Gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu sama bangsa jin. Kalau udah ngelihat penampakan, ya udah lu jin. Gue manusia, gue lebih mulia. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk lu kan. Ya, kencang banget di sini. Ya, gantian. Gantian. Makanya untuk penonton ya, Ekspedisi Lorong Waktu, Misteri on the Road, Iya. terus kemudian Fani Unik dan Fani Hobbit ya. The Hobbit official. Band gitu kan. Terus kemudian Aconoris, artinya jangan pernah kita mau ditipu oleh bangsa jin. Dan jangan kita mengundang jin. Oh, Nah, ini kesalahan konten-konten kreator, itu mereka justru mengundang. oh, iya. Dengan mengundang berarti kita meyakini Iya. bahwa mereka itu lebih, Iya, iya. wow, punya kekuatan yang lebih, Iya. punya sesuatu yang lebih dan lain sebagainya. Akhirnya kita merasa kecil. Iya, iya. Kita merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Takut ya mungkin. Akhirnya di tempat seperti ini kita dikuasai oleh Jin. mereka. Gitu, Harusnya ya. kita balik. Kita yang masih mereka. ya? Kita yang menguasai Mereka. mereka. Begitu. Paham ya? Iya. Ada Pasti lagi pasti kan pertanyaan? begitu memang butuh proses, Be. Butuh proses. Ya, itu gimana tuh, Be? Supaya kita di tempat-tempat angker seperti ini kita tidak terprotek, Betul. terintimidasi oleh makhluk-makhluk yang ada Hmm. di ya dimanapun kita explore lah gitu ya, atau tempat angker kita seperti dimanapun gitu, Be. Iya, iya. Karena memang tempat hal ini dan hal-hal yang begini hampir di seluruh negara kita itu memang Ada. kebawa dengan mitos-mitos Mitos, yang budaya, biasa. Be, budaya. Sudah menjadi budaya bahwa jin itu seolah-olah menjadi makhluk yang ditakuti. Begitu. Nanti jin itu berupa tinggi besar, lain sebagainya. Nah, saya sama Mr. X itu udah sering kali kalau saya lagi ngobrol, Mr. X bilang, "Beh, tuh ada inian begitu, liatin aja terus, no, ntar juga dia ngecil. Ente bilang kecil, ntar dia kecil." Ya begitu Mr. X ngomong ngecil, ya langsung. Itu tadinya yang tingginya 15 meter, yang tingginya 30 meter, spontan saat itu juga dia langsung berubah. Des. Tetapi kita betul-betul yakin, jangan terintimidasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Misalnya kita jalan ke dalam goa, goa itu tempat orang bertapa, gitu kan. Tujuan daripada tapa itu, apakah mengagungkan Allah atau percaya dengan makhluk yang ada di dalam goa itu, bisa memberikan kesaktian, bisa memberikan ilmu-ilmu yang mungkin berpikir bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Tapi sesungguhnya nggak ada. Kalau kita ngambil ilmu dari alam goib, berteman dengan goib, ya sesungguhnya kita kalau kita nggak tauhid kita tidak kuat, kita nanti boleh dibilang akan bersekutu dengan jin. Dan kita keluar dari akidah kita karena tipis loh, tipis sekali. Allah tuh maha cemburu. Allah tuh maha cemburu. Begitu orang sedikit saja berkeyakinan, wah, nih leluhur saya datang, leluhur saya menjagain saya, leluhur saya yang melindungi saya, maka sesungguhnya syariat kita sudah bergeser. Tidak berpikiran bahwa Allah yang melindungi, tidak Allah yang membimbing kita menuju jalan yang lurus, tetapi kita punya hodam katanya. Maaf nih yang punya hodam misalnya, kalau Mbak Fani punya hodam nggak? Ngerasa punya hodam nggak? Di belakang, ngerasa punya pendamping goib nggak? Nggak ngerasa ya? Nada ngerasa nggak punya pendamping goib? Nah, jadi kalau siapa yang merasa punya pendamping goib, apalagi orang pernah berkata, datang nih misalnya ke tempat seseorang, ke dukun paranormal, terus ada yang ngomong, kamu ini didampingi oleh leluhur. Tinggal tanya, leluhur yang mana? Gitu. Ini dari keturunan kamu ke sana, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, itu terus bentuknya adalah harimau. Nah, pada saat orang menginformasikan seperti itu, udah kita harus menangkisnya. Tidak, saya hanya didampingi oleh diri saya sendiri, kemudian saya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hodam yang namanya apapun
itu tidak pernah bisa melindungi diri kita dari maut, dari azab Allah, dari ketentuan Allah. Mereka tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita jalan, dimanapun kita explore, dimanapun tempat yang orang bilang wingit, misteri dan lain sebagainya, insya Allah Allah melindungi kita dengan kita doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan pernah ketipu lagi dengan hal-hal seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Silakan aja yang punya, misalnya kayak Mbak Fani ini punya apa? Fani. Ada informasi dari siapa, si A, si B, si C, mumpung kita lagi ketemu. Saya menjelaskan secara akal sehat, logika, dan kemudian kepada sedikit pelajaran yang saya terima dari agama saya. Nah, untuk berbicara khodam, Be. Nah, ini kan kadang-kadang kan khodam ini macam-macam, Be. Ada yang dibilang khodamnya dari leluhurnya lah. Nah, artinya nurun, nitis katanya, ruhnya. Dan ya berarti itu dari golongan ruh katanya khodamnya. Dan ada juga dari golongan ya seperti Babe bilang ya, keturunan. kayak ini ada titipan keturunan nih harimau, atau ini ada kayak Nyai Ratu gitu. Nah, ya banyak macam-macam dah itu. Khodam-khodam itu tuh Be. Nah, itu bisa berbeda itu, Be. Bisa berbeda. Asal jangan nyai di Jakarta. Karena kalau nyai di Jakarta nenek-nenek. Udah pada kisut. Kalau di Sunda mah nyai kan masih itu, masih muda, iya. Nah, artinya seperti itu juga persepsi yang saya bilang. Saya langsung tegaskan aja, persepsi itu adalah salah besar. Kenapa saya bilang salah besar? Kita ini ya manusia, Allah ciptakan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan kita dengan akal pikiran yang sehat, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita cenderung terkungkung dengan pemikiran, dengan mitos-mitos zaman dahulu, dengan kebudayaan agama yang kita nenek moyang zaman dahulu, sehingga bahwa ada bantuan dari makhluk goib yang sepertinya nggak jauh beda kayak tadi tuh. Kayak tadi, jadi mereka bisa menjaga kita. Nah sekarang prinsipnya begini, maaf nih yang punya khodam ya, yang punya khodam. Begitu Anda masuk ke satu lokasi, Anda berpikir, Anda berkeyakinan, Anda memiliki khodam. Tetapi kenapa pada saat Anda masuk ke satu lokasi yang angker, Anda celeng, Anda muntah, gitu, Anda pusing, kemana khodam Anda? Belum ngopi itu Bapak ya. Belum ngopi ya? Begitu. Nah, bukan itu pertanyaan saya, dan itu harus kita masukin ke dalam logika. Maaf, penonton harus juga main logika. Nih saya main di logika ya. Begitu. Kalau dia melindungi, kenapa Anda tidak dilindungi pada saat itu? Kenapa Anda bisa jatuh pingsan? Gitu. Kenapa Anda lari terbirit-birit? Padahal Anda yakin ada pelindung. Bahwa sesungguhnya sebenarnya dia bukanlah pelindung Anda. Dia bukan pelindung kita, tapi dia menyesatkan kita berkeyakinan kalau lagi nggak di tempat misteri, gua nih khodam gua macan ada 3, gua pernah kecelakaan, gua selamat. Itu gara-gara didampingin sama khodam. Nah itulah kebanyakan orang yang begitu, mau kecelakaan nggak jadi, terus kemudian barang hilang, terus nanti ketemu lagi gara-gara si khodam itu. Enggak, itu gara-gara Allah. Itu ketentuan Allah, rezeki yang Allah kasih ke kita. Emang masih rezeki kita ya nggak akan kemana-mana. Jadi begitu Bang Aco, Mbak Fani, dan Bang Ustadz Fauzi. Dan satu lagi Be, kan itu dari jenis khodam yang berbentuk manusia ya Be, manusia yang berbentuk dari alam goib. Padahal kan ini luar biasa, dan mohon maaf, kadang-kadang ini juga tercetus dari orang-orang yang mengerti agama Be. Ini sangat apa? Ya satu begitu Bang Aco, karena ada juga yang mengatakan saya didampingi oleh Sunan Kalijaga, saya didampingi oleh wali-wali, atau lah itu ya segala macam. Dan itu dia berprinsip karena ada dalam salah satu ayat Al-Quran gitu, bahwa sebenarnya orang-orang para waliullah itu tidak mati. Ya, itu memang ada, tapi gimana tuh Be menurut Babe? Tapi kan yang jelas kalau hadis Rasul yang sudah meninggal ya sudah.
yang sudah meninggal tidak akan balik tidak ke alam akan dunia, balik ke alam karena dunia. Itu yang jelas. terputus, iya, terputus. Kecuali hanya beberapa manusia yang Allah berikan keistimewaan. Betul. Salah satunya manusia yang dimurkai Allah tetapi dikasih umur panjang. Dajjal laknatullah. Dajjal laknatullah, Begitu. memang. Terus kemudian makhluk Allah yaitu iblis laknatullah. Iya, betul. Itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diberikan umur yang Panjang. Terus kemudian banyaklah hal-hal yang lain. Tetapi yang namanya wali Allah, oke lah, wali Allah itu dikatakan tidak mati. Artinya posisinya bukan tidak mati jasadnya. Jasadnya tetap mati. Yang tidak mati adalah nama besarnya. Tuh. Seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama besar Rasulullah tidak akan pernah mati sampai akhir dunia. Begitupun para wali Allah, namanya tidak akan pernah mati dan selalu dikenang jasa-jasanya karena mereka adalah orang-orang soleh yang menyebarkan agama Islam sampai kepada kita nih di tanah Jawa. Itu yang dimaksud tidak mati, sama juga kayak kita silaturahim. Nah, memanjangkan silaturahim itu ada yang disebut 3 manfaat silaturahim. Yang pertama adalah diberikan umur yang panjang. Nah, kenapa umur panjang? Begini, Bang Aco. Saya kenal Bang Aco. Saya nggak tahu nih, ya kan Bang Aco dari mana asalnya. Saya kenal sama Mbak Fani, saya nggak tahu. Kenal sama teman-teman yang lain, saya nggak tahu namanya. Di saat kita kenalan, di saat kita masih berhubungan, saya selalu berbuat baik. Kan gitu. Iya, betul. Karena saya selalu berbuat baik, nggak lama Allah cabut nyawa saya. Tapi Bang Aco, Mbak Fani, dan teman-teman yang lain masih ada. Kira-kira nyeritain saya tentang keburukan apa tentang kebaikan? Pasti kebaikannya kan, karena memang hubungan kita adalah hubungan yang baik. Itulah yang disebut umur Allah panjangkan. Jadi bukan sekadar umur dunia yang dipanjangkan, tetapi udah mati pun namanya selalu disebut seperti wali-wali Allah itu tadi. Gitu. Itu Bang Aco. Jadi apalagi ini ada, ini kan kejadian unik belum lama ya. Itu khodam dari jenis alam goib. Ya. Nah, alam sebelah. Dan yang ini be. Oh, apa? Kayaknya punya oleh-oleh. Oleh-oleh, Mr. X oleh-oleh. Mong, lu mau Mong? Ini ya. Dan ini jadi kadang-kadang kita ngobrol be. Mohon maaf, ya, saya pernah tinggal di pondok dan itu luar biasa lu santri-santri dengan hal-hal seperti itu. Dan mana ada tuh menyimpan rajahan-rajahan yang katanya nanti bisa menjaga. Benar. Kemarin itu waktu namanya dan juga pernah kali kita berkilat. Nanti kilat gitu ya. Untung nggak usah bergeledek. Iya, kayak itu hal-hal kayak gitu wapak itu ya. Wapak disebutnya rajahan. Ini wapak rajahan. Dan luar biasa. Ayat-ayat Allah ditulis. Di sini. Gundul. Kalau kelihatan ya. Kelihatan nggak, Mr. X? Nah, ini ada ayat-ayat Allah. Ini sebenarnya kalau kita iniin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga memohon ampunan kepada Allah, astagfirullahalazim. Dan ini luar biasa gitu. Artinya inilah yang mungkin tertulis, mungkin Ustadz Fauzi ini lebih paham. Jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya ayat Allah itu tidak sebanding dengan apapun. Ayat Allah itu menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ayat itu bukan ditulis di dalam sebuah kulit. Ayat Allah tidak ditulis di dalam sebuah kertas yang kain dan lain sebagainya. Tetapi ayat Allah itu dibukukan berupa dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Kemudian orang disuruh menghafal daripada ayat-ayat ini, maka tulislah di dalam hati masing-masing, itu yang menjadi amalan. Kalau ini nggak akan jadi amalan. Untung aja ini bukan benda. Karena ini memang benda, kulit, tapi karena ada nama Rasulullah, nama Allah di sini, ada Bismillah, gitu kan, saya nggak berani injek. Nah, Be, bisa nggak Be, dari rajahan-rajahan seperti ini, yang entah itu di kulit, entah itu di kertas, di kain atau sebagainya, bisa dimasuki unsur jin? Jelas bisa. Bisa. Gitu. Karena itu tadi keyakinannya tidak kepada Allah dan kitab Allah. Artinya kitab Allah itu adalah pedoman hidup manusia. Yang namanya pedoman itu berarti jadi panduan hidup untuk kita diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan
akhirat. Iya, Be. Nah, kalau Maaf nih, ya, saya potong dulu Be, sebentar Be. Saya juga kan tergabung di komunitas sahabat pecinta Al-Quran Be, ya, yang suka berbagi Al-Quran ke para pesantren yang membutuhkan. ya. Di saat saya di daerah Jasinga, Bogor, Mm-mm. entah kenapa ini ada santri, ya kan, tiba-tiba datang ngasih salaman, tapi Mm-mm. ada kertas di dalamnya. Ah, Nah, saya bilang, saya nggak bisa terima ini, tapi dia bilang, abang harus pegang katanya. Ini buat abang, buat kenangan dari saya, tadi bilang gitu kan. Mm-mm. Karena di dalamnya tertulis ayat ini kan, Al-Quran. Al-Quran. Mm-mm. Nah, saya kan sebagai umat Muslim, gitu kan, saya mau buang kan ragu, Be, Ya. ya kan. Waktu itu saya pengennya itu, saya nggak mau ada itulah gitu. Kalau Betul. misalnya benda itu masih terlihat, ya kan. Nanti kan kita mikir terus ini benda buat apa. Akhirnya kita berpikirnya, wah iya nih gara-gara benda ini nih. Nah, andai kan bagaimana caranya untuk saya buang? Saya takutnya ada tulisan Al-Qur'annya. Mm-mm. Saya bakar, apakah saya salah? Kan ini posisinya serba salah nih, Be. Saya udah terima, tapi saya pengen buang gitu. Ya, artinya memang kita harus musnahin. Kita musnahin barang-barang seperti itu karena Allah. Jadi artinya kita selamatkan. Kita selamatkan karena di dalamnya ada kalimat Allah. Iya. Ada nama Allah Iya. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Ada nama Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Besar. Iya. Lalu kalau itu ada di sebuah catatan seperti ini aja, kira-kira ini bisa masuk dompet nggak? bisa. Bisa masuk dompet kan? Kalau ini masuk di dompet kita, berarti posisinya pada saat kita duduk seperti ini, adanya di mana? Di pantat. Adanya di pantat. Iya. Layak nggak Allah dan Rasulnya Anda taruh di pantat Anda? Tidak. Tidak layak Iya, kan? betul. Berarti itu. Oh, Kenapa ini menjadi salah saya bilang? iya. Karena ini bukan di posisinya, bukan di tempatnya. Iya. Jadi ayat-ayat Allah itu harus kita tempatkan pada tempatnya, gitu, pada posisinya. Nah, yang seperti ini ya jelas nggak layak dan ini harus kita musnahin. Musnahkannya di mana? Lebih baik kalau kita buang ke kali, itu juga khawatir Tadi ditemukan orang. ditemukan orang Kalau atau kita lagi- khawatir kita jadi seumpamanya kita ada sugesti yang aduh takut salah dan lain sebagainya. Iya. Nah, yang begini lebih baik, yang paling musnah paling gampang itu ya kita bakar. Nggak- Bakar dengan niatan bukan untuk menyepelekan atau mengkhianati Allah atau kita menyekutukan Allah, tetapi kita justru karena ingin mengagungkan Allah. Iya. Daripada ini Salah nanti gunakan, salah iya. gunakan, diterima orang lain, terus kemudian adanya di pantat kita, Iya. gitu kan, adanya di bawah pusar kita. Iya. Nah, ini kan jauh lebih kita menzolimi Allah dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kalau ini dijual misalnya 1 Pasti kan juta, rata-rata itu pakai mahar ya, Be. dimaharin 1 juta, 2 juta, 3 juta, 15 juta atau 100 juta begitu. Berarti Anda mungkin seperti orang kaya ya, dapat 100 juta. Itu untuk sepotong kulit hewan ini dan kalimat-kalimat Allah. Tetapi itulah yang Allah sebut dengan jual dengan harga yang murah karena Allah Maha Kaya. Allah berikan kekayaan kepada kita saja. Sholat fajar 2 rakaat itu sama juga seperti langit dan bumi beserta isinya kita dapat. Berarti 100 juta murah nggak? Murah. Ya murah ya, berarti kalau ayat Allah kita jual untuk wapak, untuk ilmu kebal, untuk menjaga diri dan lain sebagainya, sangat murah dan itu menghina Tuhan kita. Berarti pertanyaan saya, kalau ini dibakar, Ya. berarti nggak apa-apa, Be? Ya nggak apa-apa, karena memang niatan Karena kita ni- taruh iya. di wadah, misalnya di piring, di mangkok, kita bakar, kita tahlil kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, lindungilah aku, sesungguhnya tidak ada niatan buruk aku kepadamu, justru aku ingin mendekatkan diriku kepadamu. Allah Maha Tahu. Jadi Dengan niatan kita. yang lebih bahayanya lagi, Be, Mm-mm. sebenarnya di antara yang itu ini akan menjadi kemusyrikan, Be. Iya. Ya, jelas. Jadi menduakan Percaya Allah. gituan ya. Jadi akhirnya terjadi sesuatu hal yang kebaikan bergantung pada benda itu. ini. Terhadap itu. Jadi secara tidak langsung menghilangkan ketauhidan kita ya, Be. Iya, jelas. Yang bahayanya itu. Dan takutnya Allah tidak terima amal ibadah kita, kita digolongkan kepada orang-orang musyrik. Dan Jadi- orang musyrik itu tidak ada ampunan dosanya. Iya, karena syirik menduakan Allah itu Syirik, udah nggak jadinya ada. kan. Jadi lebih baik
dibakar. Bang Aco kalau seandainya seperti ini karena kita lebih membuang ngadorot deh. Mudorotnya daripada manfaatnya. Kan manfaatnya sangat hampir nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada manfaat. Nggak ada gitu. Karena sugesti aja nantinya jadinya. Jadi ayat suci Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Betul. Ya, Be. Jadi dibaca, dimaknai, dan diamalkan. Dan insya Allah yang mengamalkan, yang tertera dengan apa yang ada Allah dengan firman Allah, nah itulah keselamatan kita. Itulah kebaikan kita. Jadi tidak lagi bergantung kepada seperti yang sudah Babe jelaskan ini. Dan ini akhirnya dari ayat-ayat yang disalahgunakan ini akhirnya bercokol makhluk goib. Itu ngomong dapat dari mana ente? Tadi nyebrang ya? Enggak. Jadi ini kemarin Be sempat megang orang Be. Maksudnya bukan megang itu ada. Iya gitulah. Tadi nyebrang. Jangan tangan. Jadi tolong dah ini saya ada ini dan dia pun nggak ngerti gitu. Tiba-tiba ada di rumahnya gitu. Ada di rumahnya karena ini dulu ada temennya memang banyak beginian. Waktu zaman masih bujangan suka dititip di rumahnya gitu. Dan kebenaran anaknya kan sakit-sakitan. Nah, jadi pas nggak lama dia bertemu dengan ini takut karena ini kan bisa menimbulkan efek negatif ya Be. Bisa menimbulkan efek negatif karena itu sudah bukan sebuah kitab suci lagi. Iya, makanya tetapi tulisan tangan-tangan. Makanya siapa yang menulis kitab Allah dengan tangan-tangannya itu luar biasa, pokoknya ada dapat murka Iya, Allah. maksudnya mumpung di sini ada nada, ada ini kan, ada semua yang orang-orang yang bisa melihat dan ya ini. nada. Ya. Saya sih sebenarnya kan nggak tertarik hal kayak gitu ya, Be. Sebenarnya cuma tadi kan menanyakan aja. Apakah memang benar kalau dibakar jadi aman ya? Lebih aman. Lebih aman. Karena udah nggak ada yang bisa manfaatin lagi. Ya. Itu. Jadi begitu dia jadi debu, terinjak juga sudah debu. Kalimatnya sudah hilang. Jadi menghilangkan kalimatnya. Kalau di air belum tentu kalimatnya langsung hilang. Kalau nanti dia bersentuhan, maaf, di kali itu kan suka ada yang kuning-kuning kan. Suka ada kotoran-kotoran lain sebagainya. Itu sama aja kita buang, sama juga kayak kita, jadi istilahnya ada keraguan di situ. Nah, lebih baik dibakar sudah musnah semuanya, tidak ada keraguan lagi, sudah. Oke, dah. Itu jadi penjelasan dari Babe panjang lebar. Terima kasih banyak. Jadi sejarah jembatan Cibabi balik lagi nih balik lagi Bang Aco. Jadi seperti yang tadi Bang Aco jelaskan ya. Jadi jembatan Cibabi itu sebenarnya ya sugesti juga sih Be ya. Sugesti. Iya. Jadi teman-teman buat yang melintas dari sini ya percaya aja, bismillah aja ya Be. Bismillah aja. Jangan pernah berpikiran negatif. Karena apa? Karena yang tadi Bobi ceritakan sudah panjang lebar bahwa sebenarnya positifnya itu dia karena terburu-buru dan takut sehingga apa yang ada di pikirannya terlintas. Gitu. Sehingga namanya kontrol di motor ya Be. Betul. Ya kan. Berarti untuk menanggulangi yang seperti itu, tetap di perjalanan apapun diawali dengan doa ya Be. Berdoa dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Mungkin itu penyelamat Bang Aco. Tapi satu sih Bang, Apa tuh? kalau banyak masalah jangan lewat sini dah. Nah, takutnya ya. Takutnya dia nyemplung. Jadi kalau punya banyak masalah, larilah ke orang ya, berceritalah kepada orang-orang yang memang dipercaya bisa menenangkan kalau gitu. yang putus cinta ya kan banyak pengeluaran ya kan banyak tagihan. Jangan lewat sini ya. Misteri cinta juga ya. Itu masalah hidup. Bapak Ni sendiri ada Bapak Ni ada pengalaman atau ada pendapat dari obrolan kita pada pagi hari ini? Jujur banyak pelajaran ya di sini kan, karena di luaran juga seperti Babe yang bilang, terus banyak pertanyaan itu udah mewakili kan, jadi jawabannya udah tahu gitu kan. Memang banyak sih sering yang bilang kayak gitu kan. Kalau aku lagi ketemu sama orang yang bilang selalu, Pan, ini ya masih keturunan ini ya gitu kan. Aku tuh selalu nggak bisa tanggap itu aja gitu. Oke. Jadi itu ya. Oke. Cukup kali ya. Kayaknya cukup ya. Be, cukup ya Be ya. Penelusuran kita pada malam ini Bang Aco ya. Udah dijelaskan sama Babe panjang lebar. Mudah-mudahan ini jadi suatu kemanfaatan ya untuk kita semua dan penonton juga.
Dan intinya di tempat seangker seperti ini ya Be, Betul. selalu tenang aja, dan berpikiran positif. Intinya berdoa. Iya. Keluar kita rumah itu berdoa supaya kita tidak terganggu oleh gangguan-gangguan makhluk Makhluk gaib gaib. yang ada di sini. Dan ingat selalu berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Jangan lagi kita percaya dan mengagungkan makhluk-makhluk selain Allah dan yang nantinya itu akan mencelakai diri kita. Ya. Dan nanti yang kita repotnya mencelakakan diri kita sampai jatuh ke arah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menimbulkan syirik. Karena menduakan Allah itu yang kita takutkan, karena nanti tidak diterima iman Islam kita. Oke, terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Kami dari tim Misteri on the Road, Babe Ekspedisi Lorong Waktu, Aco Norris dan Pani 13 Juni. mengucapkan banyak terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.